tidak ingin melayani tetapi mau dilayani. Karena itu mari kita mohon pengampunan dari Allah. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perbuatan, dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih, bantulah kami dalam mewujudkan karya-karya baik dan kuatkanlah kami dengan pertolongan-Mu dalam peziaraan hidup ini. Serta tuntunlah kami untuk menggapai anugerah surgawi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan dari kitab Yeremia. Para lawan Nabi Yeremia berkata, "Marilah kita mengadakan persepakatan terhadap Yeremia, sebab imam tidak akan kehabisan pengajaran. Orang bijaksana tidak akan kehabisan nasihat, dan nabi tidak akan kehabisan firman. Marilah kita memukul dia dengan bahasanya sendiri dan jangan memperhatikan setiap perkataannya. Perhatikanlah aku ya Tuhan, dan dengarkanlah suara pengaduanku. Akan dibalaskah kebaikan dengan kejahatan? Mereka telah menggali lubang untuk aku. Ingatlah bahwa aku telah berdiri di hadapanmu dan telah berbicara membela mereka, supaya amarahmu disurutkan dari mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, "Selamatkanlah aku ya Tuhan oleh kasih setiamu." Selamatkanlah aku ya Tuhan oleh kasih setiamu. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tangan-Mulah kuserahkan nyawaku. Sudilah membebaskan daku ya Tuhan, Allah yang setia. Referen, "Selamatkanlah aku ya Tuhan oleh kasih setiamu." Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, menghantuiku dari segala penjuru. Mereka bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Referen, Selamatkanlah aku ya Tuhan oleh kasih setiamu. Tetapi aku kepadamu ya Tuhan, aku percaya. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku, dan bebaskanlah dari orang-orang yang mengejarku. Referen, Selamatkanlah aku ya Tuhan oleh kasih setiamu.
Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Akulah terang hidup, sabda Tuhan. Barang siapa mengikuti aku, ia akan mempunyai terang hidup. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu. dan sertamu juga. Pewartaan Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olok, disesah dan disalibkan. Tetapi pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus beserta anak-anaknya kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawab ibu itu, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapa-Ku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Singkat tentang bacaan pertama, kita mendengarkan Yeremia begitu dibenci, begitu dicemburui oleh orang-orang di sekitarnya atau mereka imam-imam yang lain. Kenapa? Karena Yeremia begitu dikatakan orang yang dekat dengan Tuhan tidak akan kehabisan pengajarannya. Orang yang dekat dengan Tuhan tidak akan kehabisan kebijaksanaannya. Ini yang dibenci oleh mereka. Karena mereka mau apa yang dimiliki oleh Yeremia, tetapi mereka tidak miliki. Karena apa? Karena mereka justru bukan dekat dengan Tuhan, tetapi justru mengembangkan sikap kedengkian kebenciannya.
Orang bijaksana, seringkali kita juga iri terhadap orang bijaksana. Iri bukan dalam arti mau menjatuhkan, tetapi seringkali komentar kita begini, seandainya saya juga bisa seperti mereka. Nah, tetapi bacaan pertama ini menjelaskan kenapa Yeremia begitu punya kapasitas seperti itu. Dikatakan bahwa ia karena dekat dengan Tuhan. Nah, ini kuncinya. Bagaimana supaya kita bisa juga merasakan, bisa mendapatkan sedikit saja kebijaksanaan itu dengan kedekatan kita dengan Tuhan. Alangkah indahnya memiliki sikap seperti ini, memiliki kepandaian bertutur kata karena kita dekat dengan Tuhan. Orang yang pengkhotbah yang ulung yang biasa kita lihat di YouTube atau di media itu, ketika mereka berkhotbah dengan begitu mudahnya mereka mengutip kitab-kitab suci. Tanda bahwa mereka membaca kitab suci. Apakah mereka dekat dengan Tuhan, tetapi bahwa mereka sudah punya indikator bahwa mereka mengenal sabda Tuhan, suatu tanda kedekatan dengan Tuhan. Ini mungkin bagi kita suatu perlu kita perhatikan, perlu kita simak dalam masa Advent, masa Prapaskah ini. Bagaimana kita memiliki sedikit kebijaksanaan itu dengan mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Komentar sedikit lagi dengan Injil. Kita dalam tradisi perkembangan hidup kita sampai sekarang itu biasanya selalu mengagung-agungkan namanya keberhasilan. Anak-anak kecil sudah diajak untuk ikut kompetisi, menyanyi atau main apa saja, dan kita tepuk tangan. Dan kita tentu saja merasa bangga. Nah, kita dibesarkan dalam konteks seperti itu. Sementara Yesus menyampaikan sesuatu kebalikan dari apa yang Yesus sampaikan dalam Injil hari ini. Kalau mau menjadi yang terbesar, justru yang tidak pernah diberi aplaus. Kita tentu ketika kita merasakan nikmatnya makanan, kita merasa makanan ini enak sekali. Tetapi jarang sekali kita mengasosiasikan diri kita dalam ingatan kita yang masak mereka yang di belakang. Tidak pernah kita aplaus, tetapi kita aplaus dengan nikmatnya makanan. Nah, Yesus mau mengingatkan kita hari ini bahwa baiklah dalam hidup kita, kalaupun kita tidak bisa menjadi seperti pelayan, menjadi hamba, mungkin panggilan kita cukup pada mendoakan mereka, setiap saat mendoakan mereka yang melayani kita. Kalau kita punya kesadaran demikian, maka niscaya kita akan menjadi lebih peka, lebih sensitif dengan orang-orang sekitar kita. Ajakan Yesus mengingatkan kita, mengingatkan jati diri kita bahwa kita semua sebetulnya sama. Karena itu, mari kita selalu ingat mereka yang membantu kita, mereka yang menolong kita dengan mendoakan. Amin.
Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti dan anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan pohon anggur yang bagi kami akan menjadi santapan rohani. Rahmat dan kasih dari-Mu, menjadi hadiratku. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu serta doa kita diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, berkatilah kami umat-Mu bersama roti dan anggur ini, agar kami pantas menyambut tubuh Putra-Mu dan minum dari piala yang diberikannya. Terimalah doa-doa kami bersama dengan persembahan ini. Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan serta-Mu. Dan serta-Mu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab bila kami berpuasa dan bermati raga, Engkau melemahkan cacat celah kami, memantapkan hati dan budi, serta menganugerahi kami kekuatan untuk mengalahkan dosa dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam Dia pula laskar para malaikat bersukaria di hadapan-Mu dan menyembah keagungan-Mu. Perkenankanlah kami pun menggabungkan suara dan turut memuji Dikau dengan berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu, terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang atas nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku.
Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Putra-Mu, Yesus Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami John Likwada, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, khususnya untuk arwah orang yang kami doakan hari ini, Pak John Lukman. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita menyatukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan Kristus kepada para rasul. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha, supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Salam damai semuanya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus menghidupkan, menghapus dosa kita semua.
Putra manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan menyerahkan nyawanya guna menebus semua orang. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kurban kudus Yesus Kristus. Semoga kami mengimani sabdanya dan menjadi murid-Nya yang setia. Dan semoga jaminan hidup abadi yang kami santap ini membawa kami kepadamu, sampai kami Kau satukan bersama Putramu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga. dan semoga kita sekalian, doa-doa kita, rencana kita selalu di bawah bimbingan oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Kita pergi, kita diutus. Amin. Nyanyian penutup puji syukur nomor 487.